البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala al-hadisul hadi wal khamsun. Haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah. Baik. Kalau dalam beberapa cetakan yang lain itu ada tambahan bab, di situ bab kemudian kosong, tidak ada tajuknya. Lalu masuk ke hadis 51. Baik. Dan Al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan yang benar adalah yaitu naskah yang ada tulisan babnya kosong. Yang lain mengatakan ini tak betul, gimana bab itu kosong dari tajuk, kemudian tahu-tahu masuk ke hadis yang ke-51. Sementara hadis ke-51 zahirnya adalah dia memang langsung merupakan bagian dari bab yang ke-37. Tetapi yang benar adalah pendapat Ibnul Mulakin, dan ini juga dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahwasanya yang benar dari naskah-naskah khattiyah manuskrip itu memang ada tulisan bab tapi kosong. Tapi kenapa dibuat kosong oleh Imam Bukhari? Kata beliau, bab yang kosong itu bagaikan fasal, sebuah fasal yang baru. Tetap ada keterkaitan tetapi tidak secara langsung. Baik, kenapa? Kalau kita lihat hadis yang ke-51 ini bicara tentang dialog antara Abi Sufyan dengan Heraklius. Tidak mungkin ini langsung masuk kepada bab 37, yaitu tentang masalah dialog antara Jibril dengan Nabi Muhammad. Tetapi masalah keterkaitan tetap ada. Keterkaitan itu ada, yaitu bahwasanya Islam dan iman, itu sama menurut Imam Bukhari. Tapi tak masalah. Intinya tidak ada yang hilang insya Allah. Intinya hadisnya tetap ada, cuma khilafnya adalah ada tulisan bab atau tidak. Baik, qala al-Imamul Bukhari rahimahullah al-hadisul hadi wal khamsun. Haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah, qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Shalih an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibn Abdullah anna Abdullah ibn Abbas. Baik, berarti ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhbarah. Beliau mengkhabarkan. Qala akhbarani Abu Sufyan. Dohirnya ini riwayat sahabi dari sahabi, berarti hadisnya hadis Abi Sufyan ya. Baik. Hadis Abi Sufyan. Anna Hirakal qalalah, bahwasanya Hirakal bertanya kepada Abu Sufyan. Berkata, karena pertanyaan sudah lewat. Sa'altuka hal yaziduna am yanqusun? Saya tadi bertanya kepadamu, apakah pengikut Nabi tadi atau pengikut orang yang menyatakan diri sebagai Nabi tadi, mereka bertambah ataukah berkurang? Faza'amta annahum yazidun. Lalu engkau menyatakan bahwasanya mereka bertambah. Wa kadzalikal imanu hatta yatim. Demikianlah keimanan, yaitu dia selalu bertambah sehingga sempurna. Wa sa'altuka hal yaqtadu ahadun sakhtatan lidini. Dan saya juga bertanya kepadamu, apakah ada salah seorang yang murtad karena marah kepada agamanya itu ba'da ayyadkhula fi, setelah dia masuk ke dalam agama tersebut, faza'amta Allah, lalu engkau menyatakan bahwasanya tidak ada yang murtad dengan sebab marah pada agama tadi. Wa kadzalikal iman, kata Hirakl, demikianlah keimanan itu. Hina tukhalitu basyashatuhul qulub, tatkala keceriaannya itu sudah bercampur dengan hati. La yaskhatuhu ahad, tidak ada seorang pun yang akan membencinya atau marah kepada keimanan tadi. Baik. Hadis ini sudah pernah kita lewati di akhir kitab yang pertama, di akhir kitab Badail Wahyi, secara panjang sekali itu. Cuma Imam Bukhari membawa ini pada poin yang diinginkan terkait dengan keimanan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari guru beliau Ibrahim ibnu Hamzah, dan beliau ini adalah Abu Ishaq al-Kufi. Ibrahim ibnu Hamzah ini yaitu memang pernah tinggal di Kufah, tapi beliau cenderungnya adalah Madani. Beliau tinggal lama di Madinah, beliau berniaga. Sering masuk ke Madinah untuk berniaga. Ini menunjukkan
Tak mengapa, pelajar dia berniaga atau dia bercocok tanam ataukah dia menjahit atau kerja-kerja yang halal, itu lebih baik daripada menjadi beban masyarakat dan seterusnya. Baik, ini muhaddits besar, beliau siqatun sabt, imam besar sambil berniaga. Adapun untuk menetapnya sendiri, beliau menetap di Robadah, di kampungnya Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, beliau dinisbatkan pada Madani, walaupun beliau juga keliling ke berbagai wilayah di Irak dan seterusnya. Kalau haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad, ini kunyahnya sama gurunya itu, yaitu Abu Ishaq Ibrahim ibnu Sa'ad Al-Madani, siqatun sabtun imam. An Saleh, Saleh ini adalah Abu Muhammad Saleh bin Kaisan Al-Madani. Beliau lebih tua dari gurunya, yaitu Ibnu Syihab. Dan ini menunjukkan ketawaduan para salaf, mau mengambil ilmu dari orang yang lebih muda, karena yang mereka inginkan adalah ilmu. Ternyata Allah menghendaki ilmu itu di antara yang membawa ilmu lebih muda, tak apa, yang penting saya dapat ilmu. Nah, dengan sebab itulah justru namanya terangkat tinggi sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah, la yambulu ahadun hatta yarwiya amman fawqahu wa amman dunahu wa amman yusawi. Seseorang tidak akan menjadi hebat sehingga dia mau mengambil riwayat dari orang yang di atasnya, orang yang di bawahnya, dan orang yang setara dengannya. Nah, ini Saleh bin Kaisan lebih tua dari Ibnu Syihab, dan beliau seorang tabi'i, meriwayatkan dari sahabat. Tapi beliau mau belajar kepada Ibnu Syihab, akhirnya namanya termasuk diabadikan sebagai Asbatun Nas Ibnu Syihab, orang yang paling kuat riwayatnya dari Ibnu Syihab. Dan Saleh bin Kaisan ini beliau adalah pendidik dari anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Baik. Ani bin Syihab, Ibnu Syihab ma'ruf, beliau Abu Bakar Ubaidullah bin Abdullah bin Ubaidullah bin Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami. Beliau Muhammad bin Muslim. Baik, Abu Bakar imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penentangan sama sekali, ma'ruf. Beliau Madani, tapi juga beliau itu sering pergi ke Syam untuk memberikan nasihat kepada para khulafa Bani Umayyah. Cerita biografinya panjang dan bagus sekali. An Ubaidillah bin Abdullah. Nah, ini Abu Abdullah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, termasuk fuqaha sab'ah, dan beliau siqatun imamun faqih, dan beliau diangkat sebagai pendidik bagi Umar. Kalau yang soleh tadi pendidik anak Umar, kalau ini pendidik Umar bin Abdul Aziz, gurunya Umar bin Abdul Aziz, Ubaidullah bin Abdullah. Tayyib. Madani. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma'ruf Abul Abbas, Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib. Tayyib. Dan beliau dari Bani Abdis Syams. Dan Madani berarti ya, Quraisy Madani, berarti sanadnya sampai sekarang semuanya adalah Madaniyun. Kemudian qol akhbaroni Abu Sufyan. Abu Sufyan yaitu siapa namanya Abu Sufyan itu ya? Sahar ibnu Harb Al-Quraisy, yang selama sekian tahun waktu belum dapat hidayah memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu masuk Islam beberapa hari sebelum Fathu Makkah. Baik. Dan ketika perang Taif, beliau ikut membantu Nabi sampai salah satu matanya terkena panah sehingga buta. Lalu pada waktu perang Yarmuk, nanti di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau ikut perang melawan orang-orang Romawi sehingga mata yang satu lagi juga hilang. Fisabilillah. Baik. Menceritakan bahwasanya Hirakal ini nama dari Kaisar Romawi. Gelarannya Kaisar. Semuanya digelari Kaisar. Sebagaimana kalau raja-raja Persia digelari apa ya? Kisra. Kalau raja mana lagi misalkan? Raja Sabak yaitu Tubak. Kalau raja Mesir kuno apa? Fir'aun. Semuanya dipanggil dengan Fir'aun. Kalau Mesir Iskandaria, itu Kisra Muqawqis. Kalau mana lagi yang terkenal di dalam buku-buku itu, misalkan kalau yang Habasyah apa? Ethiopia, Najasyi. Semuanya dipanggil Najasyi. Cuma namanya lain-lain, Najasyi Ashamah dan sebagainya. Ini adalah Heraklius. Dialognya panjang, itu pernah kita lewati di dalam kitab pertama di bagian paling akhir. Baik. Heraklius
berkata kepada Abu Sufyan, yaitu waktu mereka berjumpa di Ilya. Ilya itu mana? Berarti Palestina. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang kufar Quraisy mengadakan perjanjian damai selama 10 tahun di perjanjian apa itu? Hudaybiyah tahun 6 Hijriah itu. Yang Abu Sufyan pergi ke sana untuk berniaga, lalu dipanggil oleh Heraklius yang kebetulan sedang menjalankan nadar dia. Dia bernadar apabila dia menang dalam peperangan kali ini melawan Persia, dia akan jalan kaki dari Damaskus ke Ilya. Ya, ternyata di Ilya jumpa dan ceritanya telah kita lewati. Yang sisi pendalilnya di sini, saya bertanya kepadamu, apakah mereka bertambah ataukah berkurang? Engkau mengatakan bahwasanya mereka bertambah. Maka Heraklius mengatakan, wa kadzalikal imanu hatta yatim. Kalau dalam riwayat yang pertama dulu, wa kadzalika amrul imani hatta yatim. Demikianlah urusan iman ini sehingga dia sempurna, yaitu ajaran para nabi akan terus bertambah dan para pengikutnya juga terus bertambah. Yang memang betul-betul beriman, kecuali yang Allah perkecualikan. Ada nabi yang tidak disertai murid satupun, ada yang disertai satu saja. Dan itu pun tak mengapa, itu hidayah dari Allah lain-lain. Tapi muridnya ini imannya terus bertambah, selalu menyertai Nabi, dapat tambahan ilmu, ilmunya terus bertambah. Wa sa'altuka hal yartaddu ahadun sahqatan lidinihi. Saya bertanya kepadamu, apakah ada seseorang yang murtad karena marah kepada agamanya tadi, ba'da ayatul khulafi, setelah dia masuk ke dalamnya, faza'amta Allah, engkau menyatakan tidak. Inilah sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Tadi Heraklius mengatakan iman, sekarang mengatakan apa? Marah kepada agamanya, lalu mengatakan kadzalikal iman, demikianlah iman. Jadi iman dengan Islam itu sama menurut mazhab Imam Bukhari dan mazhab beberapa salaf. Adapun jumhur salaf dan jumhur ulama mengatakan yaitu bainahuma umumun wa khusus. Di antara keduanya ada keumuman dan kekhususan. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau. Idza jtama'a iftaraq wa idza iftaraqa jtama'. Kalau dua-duanya berkumpul dalam satu rangkaian kalimat, maka maknanya lain-lain. Tapi kalau disendirikan, maka iman masuk di dalamnya iman atau iman masuk di dalamnya Islam. Tapi ini khilaf tidak masalah, tidak menyebabkan akidah jadi terpesongkan. Cuma khilaf Islam itu termasuk iman atau lain. Baik. Sekarang ada pertanyaan, bukankah Heraklius itu kafir? Bagaimana di dalam Sahih Bukhari justru Imam Bukhari berdalilkan dengan kalam Heraklius seperti ini? Kalam dia bukan hujah, orang kafir bukan hujah. Sementara ini pembahasan agama. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, di sini Heraklius dia bukan berpandangan dengan pandangannya sendiri, tetapi dia melakukan istiqra, yaitu meneliti sejarah para nabi terdahulu. Ternyata kesimpulannya selalu polanya itu. Polanya adalah demikian. Dan lebih dijelaskan lagi oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari bahwasanya Heraklius mengucapkan ini setelah dia mempelajari banyak sejarah para nabi. Dan cerita ini dinukilkan oleh Abu Sufyan kepada Ibnu Abbas. Sementara Ibnu Abbas ini adalah faqihnya umat ini dengan kepakaran bahasa dan seterusnya, dan beliau sependapat dengan itu. Dan juga dialog ini masih di zaman Nabi Muhammad SAW. Seandainya itu keliru, pasti akan turun wahyu untuk memperbaiki. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Heraklius itu memang benar, justru menguatkan benarnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya di akhir hadis tersebut, sebagaimana yang telah kita lewati, Abu Sufyan mengatakan, saya yakin bahwasanya Muhammad nanti akan menang, agamanya akan berjaya. Menunjukkan apa? Yaitu Abu Sufyan semakin yakin dengan adanya penguatan dari Heraklius tadi. Musuh Islam pun mengakui benarnya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembahasannya sebenarnya masih panjang terkait dengan syarah ini, yaitu apa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di sini Heraklius berdalilkan, yaitu apa? Ini kalamnya sama Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dengan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, yaitu
walaupun terkadang dalam dialog itu Heraklius berdalilkan dari sisi data-data masalah akhlaknya, masalah karakter, poin-poin dakwah dia dan seterusnya. Kali ini Heraklius berdalilkan dengan cita rasa. Ternyata dengan dalil manapun, ternyata agama Nabi Muhammad memang tepat dari sudut pandang manapun. Makanya dilihat dari cita rasa pun memang ternyata terbukti agama inilah yang benar. Tidak ada seorang pun yang masuk kepada agama itu lalu dia murtad karena marah pada agama ini. Rata-rata murtad karena apa? Disiksa, seperti yang dialami sebagian sahabat yang kemudian setelah itu masuk Islam lagi. Atau orang zaman sekarang murtad dari Islam kenapa? Karena harta, bukan karena dia benci pada agama ini. Kecuali kalau dia memang tak mau belajar lalu diajar yang buruk-buruk sehingga benci pada agama ini, salah dia sendiri, dia tak punya ilmu. Tapi orang yang di zaman sahabat yang masuk di dalam agama Islam di hadapan Nabi, mereka masuk karena apa? Punya ilmu tentang agama ini. Setelah itu mereka betul-betul cinta pada agama ini dan tak mau murtad. Baik, kalaupun ada yang murtad sebabnya lain, bukan karena benci pada agama ini. Baik, masih ada kesempatan ya, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-babu samin wa salasun ba fadlu man istabra alidini. Bab yang ke-38, bab yang membahas tentang keutamaan orang yang membersihkan agamanya, menjaga kebersihan agamanya. Al-hadits tsani wal khamsun, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zakaria an Amir qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqul. Berarti ini hadisnya Nu'man bin Bashir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Ini hadis di Arba'in Nawawiyah juga ya. Rata-rata anak-anak hafal alhamdulillah. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma musyabbahat. Di antara dua perkara ini ada perkara-perkara yang samar-samar, yang masih rancu, masih tidak jelas. La ya'lamuha katsirum minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, tidak mengetahui apa hukumnya. Famanittaqas syubuhat, famanittaqal musyabbahat, maka barang siapa melindungi diri, yaitu menghindari perkara yang masih samar-samar tadi, istabra alidinihi wa irdih, berarti dia telah berusaha membersihkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat, barang siapa jatuh dalam perkara yang samar-samar, ka ra'in yar'a haulal hima, dia itu bagaikan penggembala yang menggembala hewan di sekeliling tanah larangan. Yushiku ayyuwaqi'ah, yaitu sebentar lagi perbuatannya itu akan menjatuhkan dia ke tanah tersebut, memasukkan dia ke tanah larangan itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuh, ketahuilah sesungguhnya wilayah larangan Allah di buminya adalah perkara-perkara yang dia haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dan sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila dia bagus seluruh jasad akan bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila dia rusak maka seluruh jasad juga akan rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia itu adalah hati, atau sebenarnya jantung sih. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari salah seorang guru beliau yang paling tua, yaitu Abu Nu'aim Fadl bin Dukain Fadl bin Amr bin Hammad Al-Kufi, si Qadun Sabutun Yaqdhan, julukannya Abu Nu'aim, julukan atau gelaran ya, al-muhim kunyah itu. Baik, namanya adalah Fadl bin Dukain Fadl bin Amr. Beliau juga peniaga, berjualan di kedai sambil menyampaikan hadis. Dan di zamannya hampir tidak ada yang mampu menyamai hafalan beliau. Jadi walaupun beliau niaga,
tapi tetap beliau selalu berusaha menjaga hafalannya. Pernah dicabar oleh Yahya bin Ma'in, tahu-tahu Yahya yang kena sepak, ketahuan dia yang nakal di situ. Ceritanya panjang, maaf. Kalau haddatsana Zakaria, di sini tertulis dengan mat. Yang lain seringnya apa? Dengan qasr, Zakaria tanpa hamzah. Sebagaimana dalam qiraah kita, yaitu apa? Hafiz an Asim, yaitu qiraahnya adalah apa? Dengan pola qasr, Zakaria, Zakaria. Tapi kalau qiraah qalun Zakaria, memang pakai mat dia. Tapi tak masalah. Ada beberapa lughah di sini masalah Zakaria. Ini adalah Abu Yahya, Zakaria bin Yahya, Zakaria bin Abi Zaidah Al-Kufi, siqatun sabt. An Amir ini adalah Imam Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahil Abu Amr Asy-Sya'bi Al-Kufi, yang mana beliau sampai mengatakan apa? Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, maka katabtu sauda alal bayda. Saya belum pernah menulis memakai tinta hitam di atas dakwat yang hitam di atas kertas putih, yaitu saya menghafal. Kalau kita jangan ikut nanti kita hafalan kita tak seperti beliau. Orang-orang zaman dulu makanannya masih makanan alami bagus-bagus. Kita makanannya apa aja itu zaman sekarang. Ada minuman Pepsi lah, ada makanan burger, hafalannya ya kacau. Fast food. Ini beliau sezaman dengan Al Hasanul Basri. Qala sami'tu Nu'man bin Bashir. Saya mendengar An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari radhiyallahu an min sighari sahabah radhiyallahu anhuma. Karena waktu Rasulullah wafat, Nu'man bin Bashir usianya sekitar 8 tahun. Makanya diriwayatkan dari sebagian ulama seperti Yahya bin Ma'in mengingkari Nu'man bin Bashir itu mendengar dari Nabi. Tetapi ini dibantah oleh jumhur ulama, dibantah oleh Imam Nawawi, juga dibantah oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, juga dibantah oleh Ibnu Mulakin di dalam kitab Tawdih Syarah Sahih Bukhari, dan juga dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau. Yang benar Nu'man bin Bashir mendengar dari Nabi. Dalilnya apa ini sekarang? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Dalam riwayat Muslim dengan sanad yang banyak disebutkan, di antara riwayatnya adalah Nu'man bin Bashir ketika khutbah di Irak, beliau menunjuk ke telinga beliau. Telinga saya mendengar dan hati saya menghafalkan itu. Rasulullah bersabda, hadisnya adalah yang di hadapan kita ini. Al halalu bayyin, perkara yang halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyin, yang haram itu sudah terang. Dijelaskan oleh Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, maksudnya adalah perkara yang halal itu dalilnya sudah jelas. Seperti misalkan firman Allah Ta'ala, yang haram juga jelas. Seperti misalkan firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian pula uhillat lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum, dalilnya jelas. Demikian pula yang masalah haram dalilnya jelas, la yahillu lakum dan seterusnya itu. Nah, yang dalilnya jelas maka hukumnya pun menjadi jelas. Baik itu kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim terkait dengan makanan ataupun minuman, terkait juga dengan masalah muamalah transaksi. Demikian pula terkait dengan masalah pekerjaan-pekerjaan, dan juga terkait dengan berbagai perkara. Adab-adab yang halal dijelaskan, yang haram juga dijelaskan. Wa bainahuma musyabbahat. Dalam riwayat yang lain yaitu apa? Mustabihat. Yang lain dengan apa? Pola mufrad, mustabihah. Intinya sama, yaitu takdirnya adalah umurun musyabbahat atau umurun mustabihat atau umurun mustabihah. Perkara-perkara yang masih samar-samar. Nah, ini masuk dalam bab, kalau di dalam pelajaran balaghah masuk dalam bab apa itu? Hadful mudhaf wa iqamatul mudhaf ilaih maqamah, yaitu menghapus mudhaf dan meletakkan mudhaf ilaih pada posisinya. Asalnya apa? Bainahuma umurun mustabihat. Atau yang bagus bukan itu, tapi salah satunya yaitu hadful man'ut wa iqamatul na'at maqamah, menghapus
objek yang disifati dan meletakkan sifat pada posisinya. Karena asal dari musyabbahat ini adalah naat dari umur. Nah, umur dihapus, maka naatnya maju ke depan berubah menjadi mubtada muakhar. Bainahuma musyabbahat, asalnya musyabbahat bainahuma. Sifatnya apa? Sifat disifati. La ya'lamuha katsirum minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui itu, yaitu tidak mengetahui hukumnya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini menunjukkan bahwasanya sebagian ulama tahu. Dengan kata beliau, boleh jadi dengan dalil yang orang lain tak tahu, dia tahu, atau boleh jadi dengan qiyas, atau boleh jadi dengan ijma yang beliau tahu, orang lain tak tahu masalah ijma, atau mungkin dengan pola-pola pendalilan yang lain. Baik, sekarang tiba-tiba muncul fa'ut ta'tib, yaitu menunjukkan sababiyah. Disebabkan kebanyakan orang tidak tahu perkara ini, dan perkara ini adalah dohirnya masih samar-samar, maka manittaqas syubhat atau musyabbahat istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa melindungi diri dari perkara yang masih samar-samar tadi. Sekarang bukankah kita sudah tahu kenapa kita masih harus melindungi diri dari yang samar-samar itu? Nah, ada beberapa sebab. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, walaupun ada ulama yang tahu, tetapi apakah pengetahuannya itu pasti? Seringkali tidak pasti, karena seandainya itu pasti dalilnya, boleh jadi mayoritas orang tahu, mayoritas ulama tahu. Tapi kenapa Nabi menyatakan kebanyakan orang tidak tahu, hanya sedikit ulama yang tahu? Jadi mungkin ini adalah perkara ijtihadiyah yang dalilnya memang tidak seberapa jelas. Tapi bagi yang jelas dia punya udzur. Tetapi walaupun dia punya udzur untuk melaksanakan itu demi menjaga kehormatannya agar tidak dicela orang, demi menjaga agamanya agar tidak dicurigai orang lain, sebaiknya dia menghindar dari perkara yang masih samar-samar bagi kebanyakan orang itu. Baik. Jadi ini demi keselamatan dia sendiri. Tetapi kata Imam Nawawi, kalau dalam situasi agak terpaksa, dia boleh untuk melakukan perkara yang dia yakin itu benar, walaupun masih ijtihadiyah. Yang penting jangan berlebihan dan jangan sering-sering, karena nanti orang akan salah sangka. Baik, makanya dengan sudut pandang ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, dari hadis ini kita mendapatkan dalil, yaitu digalakkannya menjauh dari perkara yang memungkinkan kita dituduh orang lain sebagai orang yang agamanya lemah. Walaupun kita yakin ini saya masih halal, tapi kebanyakan orang belum paham ini. Demi menjaga keselamatan saya sendiri, maka kita menjauh. Apalagi untuk mayoritas manusia yang tidak tahu hukumnya, dia wajib untuk warok. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Battal, juga An-Nawawi, dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, bahwasanya ini termasuk dalil terbesar tentang wajibnya warok, yaitu berhati-hati dan menghindar perkara yang kebanyakan orang masih belum paham. Demi apa? Istabra'a li dinihi wa irdih, demi membebaskan agamanya dan kehormatannya sendiri. Istabra'a ini sifat mubalaghah dari abra'a, wazan af'ala, yaitu membersihkan diri. Tetapi istabra'a, wazan istaf'ala lil mubalaghah, sungguh-sungguh menjaga kebersihan agamanya dan kehormatannya. Ini demi keselamatan dia sendiri. Berarti hadis ini mendatangkan mafhum mukhalafah, kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Berarti apa? Orang yang sering masuk kepada perkara yang samar-samar, walaupun mungkin dia merasa dia benar, maka dia akan dicurigai agamanya itu lemah dan kehormatannya tercemar. Ini salah dia sendiri. Karena Nabi tidak mengatakan walaupun engkau tahu kerjakan sesukamu, tak. Nabi bahkan menggalakkan untuk menjauh dari perkara itu demi keselamatan dia sendiri. Yang tidak demikian berarti tak boleh dia menyalahkan orang lain apabila dia orang jadi merasa curiga dengan agama dia, dengan kehormatan dia dan seterusnya. Jadi jangan kita ikut gaya sebagian ustadz sufiah di negara lain itu sengaja pergi ke kompleks perzinaan dengan alasan saya mendakwai mereka. Walaupun saya duduk berdampingan tanpa hijab, hati saya suci. Iya betul kan? Nggak tahu. Ini jangan marah kalau nanti orang lain menganggap kami jadi curiga lah dengan orang macam anda itu. Iya klaim suci, padahal jangan-jangan setelah itu tukar-menukar nomor telepon. Kita tak tahu. Orang jadi curiga sama dia karena sengaja datang ke tempat-tempat yang akan merendahkan agama dan kehormatan dia sendiri. Kita diwajibkan untuk menjauh.
Oke, kelanjutannya masih panjang. Memang ini hadisnya termasuk salah satu dari 4 hadis terbesar di dalam masalah prinsip agama. Makanya memang syarahnya panjang untuk hadis nomor 52 ini. Kita lanjutkan besok Sabtu. Berarti 2 malam lagi mungkin ya, atau kita lihat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.